Nah, kita lanjut lagi. Sambil minum. Sambil minum. Nah, terus dari tahun 2020 Maret itu kan aku mulai nulis lagi. Nah, di situ sekitar 2 bulan lebih aku nulis. Di bulan Maret, April, Mei, sampai Mei, pokoknya sampai Mei itu aku tanggal berapa ya kak, 23 atau 22 aku lupa. Pokoknya Mei itu aku masukin ke media penerbitan. Nah di situ medianya itu yang dulu aku ikut lomba pertama kali itu, ikut lomba cerpen itu, bukan pertama sih, yang pokoknya yang ikut aku lomba itu di pertengahan 2019 itu aku ikut lomba di Alenia Publishing medianya, di Instagram ada. Nah di situ aku nerbitin buku di situ. Itu bulan Mei terus kan tenggat waktunya sampai terbit itu kan 3 bulan waktu prosesnya. 3 bulan itu aku nunggu gitu. Jadi selama 3 bulan juga aku mulai nulis cerita lain gitu. Nah terus gini ya, yang aku ceritain ceritanya terinspirasi dari mana. Nah itu buku Julia itu terinspirasi dari diriku sendiri, maksudnya cerita-cerita di lingkunganku, terutama cerita-cerita yang pernah aku alamin. Nah aku tulis di situ. Terus kebetulan banget pas nulis juga itu aku dulu sempet waktu SMA itu sempat pernah nulis kayak kegiatan gitu loh, kayak aku ketemu siapa terus kayak gitu tapi nggak banyak sih. Nah tapi itu juga bisa jadi data gitu loh, tambahan data untuk aku memperkaya cerita gitu di dalam buku Julia. Nah di situ aku juga ngambil buku yang sempat pernah aku tulis dulu. Nah itu aku kembangkan lagi di cerita Julia itu. Maksudnya perjalanan aku gitu, kayak diary, tapi bukan diary yang ini aku temuin, enggak, bukan gitu. Cuma ya sebatas kayak cerita gitu aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah tadi sampai sampai itu ya, sampai kita buat buku, habis itu tahun kita nunggu. Nah di situ kan aku nyambi skripsi juga. Nah di tahun 2020 itu aku juga skripsi. Jadi untuk gini loh, nulis itu untuk menghilangkan rasa jenuh juga gitu. Ketika aku jenuh skripsi kan nunggu gitu, kadang nunggu revisian, terus ngurus ini ngurus itu, kadang itu aku bosen, jenuh gitu, kayak pusing gitu kok nggak selesai gitu skripsinya. Nah di situ aku nulis, pokoknya nulis terus, tak buat nulis apapun itu, cerita itu aku tulis. Dan yang yang paling aku seneng itu kayak tahun 2020 kemarin itu kayak kejutan gitu loh. Aku nggak nyangka aku bisa buku bisa bener-bener terbit gitu, ber-ISBN. Terus maksudnya ada kayak semacam kepuasan tersendiri gitu loh buat aku lanjut lagi. Jadi di tahun 2020 itu kan aku juga nyambi skripsi. Nah di situ kan kadang aku jenuh gitu loh. Nah itu aku buat nulis. Pokoknya aslinya itu setiap hari itu ada cerita, cuma tinggal kita itu mau nggak gitu, mau mengembangkan ceritanya itu mau nggak gitu, mau kita tulis apa enggak gitu. Jadi aku inspirasinya dari situ. Aku kemauan aku menulis juga karena kemauan aku banyak, maksudnya banyak itu pengen harus terbit buku aku. Sebelum aku lulus harus punya buku sendiri, intinya gitu kan. Jadi aku kayak semacam terdorong gitu, aku pengen gitu. Jadi akhirnya kan aku nerbitin, maksudnya bener-bener nerbitin. Dan kayak prosesnya itu bener-bener luar biasa. Ya enggak sih, luar biasa enggak sih, ya pokoknya kayak gitulah. Dan aku pengen banget gitu di tahun selanjutnya itu aku punya yang maksudnya karya-karya lagi gitu, biarpun kita berada di kolam yang kecil gitu, tapi kita punya sesuatu gitu, maksudnya punya karya gitu.
dibandingkan kita berada di lingkungan yang besar tetapi kita nggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi aku tuh kayak seneng gitu sama perjalanan aku gitu, dari mulai awal kuliah masuknya kayak apa, susahnya mau kuliah kayak apa, sampai akhirnya semua terlewati. Dan keinginan aku 4 tahun yang lalu pengen punya buku sebelum lulus akhirnya terwujud gitu. Kayak itu kayak semacam motivasi atau dorongan tersendiri gitu buat aku. Dan cuma itu sih cerita aku. Mungkin buku aku juga nggak lebih baik dari buku-buku teman-teman yang lainnya, tapi kayak ada kepuasan tersendiri gitu, kayak aku seneng gitu. Meskipun apa ya, di luar sana jauh apa ya, karya-karya orang lain itu jauh lebih bagus, jauh lebih banyak, jauh lebih segalanya dibanding punya aku. Tapi kan nggak ada salahnya gitu kita punya karya sendiri dan kita simpan untuk diri kita sendiri. Dan siapa tahu kan besok aku kalau 30 tahun lagi aku bisa lihat gitu, oh ini loh perjalanan aku dulu, aku pernah kenal ini, sampai namanya tak jadiin di karya aku gitu. Jadi aku pengen gitu suatu saat mengingat itu apa ya, masa-masa yang pernah aku lewati, susah senang bisa aku apa ya, dokumentasikan dalam sebuah bentuk tulisan yang apa ya, bermanfaat terutama buat aku sendiri. Habis ada gangguan. Tuh ada orang bucin. Enggak bucin sih. Apa jenenge? Apa? Malah habis di ghosting pacarnya. Udah ya, kayak gitu aja ya teman-teman. Cerita aku hari ini pokoknya itu ambil baiknya dan buang-buang jauh-jauh buruknya. Terus besok aku mau cerita lagi tapi tentang lainnya. Dan apa ya, apabila ada salah kata aku mohon maaf. Oke, sampai jumpa di apa ya, di vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.